Kenapa gue resign bukannya menjadi seorang reporter itu passion gue banget. Pernah ngerasa kayak gini amat ya gitu. Ketika lo ngerasa untuk jangka panjang lo ngerasa bukan tidak baik, tapi lo ngerasa lo gak Halo guys, apa kabar semuanya? Akhirnya bikin konten YouTube lagi setelah sekian lama. Oke, kalian semuanya apa kabar? Buat yang lagi sehat, semoga jaga kesehatan selalu. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Pokoknya stay at home semuanya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar dulu. Oke guys? Baiklah, jadi karena banyak banget pertanyaan, kenapa gue resign bukannya menjadi seorang reporter itu passion gue banget. Jujur, ini passion gue banget. Dan gue sudah mempersiapkan semuanya itu sampai gue menjadi seorang reporter. Gue kuliah ambil jurusan ilmu komunikasi, ambil konsentrasi jurnalistik, dan puji Tuhannya, Tuhan tuh baik banget sama gue. Kayak di situ lulus, gue langsung dikasih rezeki untuk kerja sesuai apa yang gue inginin gitu. Menjadi seorang reporter itu menyenangkan banget karena setiap hari apa yang gue kerjakan itu sangat-sangat berbeda, tantangannya juga masing-masing berbeda. Dan jujur di lapangan itu teman-temannya asik-asik banget dan kita kayak nggak kerja sendiri kan, karena kerjanya tim. Dan puji Tuhannya lingkungan kerja gue juga sangat-sangat tidak senioritas, kayak gue sama atasan gue pun di luar jam kerja ya kita nongkrong sama temen aja gitu, ngobrolin hal apa aja, sharing hal apa aja. Tapi ketika di kerjaan ya kita profesional sebagai atasan dan bawahan gitu. Gue menjadi seorang reporter itu masih terbilang sangat amat baru, anak baru, kemarin sore banget, gue baru 2 tahun. Tapi jujur banyak banget ilmu yang gue dapet, banyak banget koneksi yang gue dapet, banyak banget kenal orang-orang baru yang sangat punya power gitu. Karena yang gue kerjain pun tiap hari nggak yang melulu soal gosip artis doang gitu. Dan menurut gue relasi itu salah satu rezeki yang paling berharga. Tahu informasi lebih awal dari orang-orang. Dan banyak lagi ilmu yang gue pelajari. Apalagi kan gue di PH. Kalau di PH itu kan misalkan walaupun gue jadi reporter, tapi kadang ada suatu kesempatan yang dikasih buat kita untuk kita tidak mengerjakan hanya desk kita sebagai reporter yang cuma wawancara gitu. Dan lingkungannya sangat-sangat amat tidak senioritas dan sesantai itu gitu. Nah terus kalau orang-orang nanya kenapa resign, pertimbangannya apa saat mau resign gitu, sebenarnya ada satu dan lain hal yang gue tidak bisa share apa alasannya kenapa gue resign, tapi ada beberapa hal yang gue mungkin bisa share, tapi mungkin menurut orang ini kayak klise banget gitu kan, tapi ya itu faktanya. Mungkin orang-orang terdekat gue atau kayak teman-teman sesama redaksi gue, sesama reporter pasti tahu alasannya apa gitu. Nah yang pertama itu gue nggak mau terjebak di zona nyaman. Ya tim baru 2 tahun gitu kan, ya nggak apa-apa itu menurut lo, tapi menurut gue sendiri gue nggak mau terjebak di zona nyaman. Ya gue pastinya ingin mencoba hal-hal baru, dunia baru, dan ingin mengembangkan diri gue gitu. Yang selanjutnya yang pasti realistis. Udah paham lah ya, realistis. Dan semua pekerjaan itu nggak ada yang sesuai ekspektasi kita gitu. Semua pekerjaan pasti ada plus minusnya. Gue yakin juga semua pekerjaan pasti ada baik dan buruknya. Tapi gue juga bisa menentukan mana yang baik ke depannya untuk gue dan yang tidak. Gue yakin atas pilihan gue ini kalau ini yang terbaik untuk gue ke depannya gitu. Untuk alasan lain-lainnya yang menurut gue agak sensitif, gue kayaknya nggak bisa share di sini gitu guys. Tapi ya itu tadi yang gue sebut, yang paling penting sih ketika lo ngerasa untuk jangka panjang lo ngerasa bukan tidak baik, tapi lo ngerasa lo harus melangkah nih gitu, ya berarti lo harus persiapkan kedepannya lo akan mengambil langkah yang seperti apa. Mungkin buat kalian klise, tapi ya itu yang gue rasakan. Dan menurut gue ya ketika lo ngerasa sesuatu yang membuat lo sudah tidak nyaman, ya lo harus mencari yang bisa membuat lo nyaman dan yang pastinya lebih baik untuk lo gitu. Tapi bukan berarti nggak nyaman dengan orang-orang sekitar atau nggak nyaman dengan pekerjaannya,
Tapi faktor ketidaknyamanan ini ada banyak hal sebenarnya. Nah, itulah yang gue tidak bisa share di sini. Begitu. Nah, terus ada pertanyaan, pas keluar bos atau HR kaget atau kecewa nggak gitu. Nah, jujur atasan gue pastinya kaget, dan pastinya mereka mungkin sedikit kecewa karena satu, kenapa terkesan mendadak gitu. Sebenarnya nggak mendadak sih, gue yang bikin mendadak karena kayak gue tuh lama banget pertimbangannya gitu. Nanti bisa nggak sih gue dapat atasan yang sebaik ini, yang sengerangkul ini gitu. Banyak banget pertimbangannya. Tapi ya kalau kita cuma mikirin lingkungan, ya lama kelamaan juga satu persatu lingkungan gue yang ada sekarang juga akan ninggalin gue gitu. Ya kita nggak tahu, tinggal nunggu waktunya masing-masing mungkin. Ya mau nggak mau gue harus melangkah ketika gue sudah dapat something lebih awal gitu. Nah terus itu ya pastinya mereka kecewa, gue juga bisa merasakan itu, dan gue juga sebenarnya merasa bersalah ya, tapi mau nggak mau ya harus gitu. Dan atasan gue bilang, asisten produser gue dan produser gue bilang, oke, jujur ya kita pasti berat untuk melepas gitu, terus ya kita kecewa pastinya, cuman kalau memang kamu dapat sesuatu yang jauh lebih baik dari sini dan itu adalah passion kamu dan itu memang mimpi kamu, nggak apa-apa, dan kita nggak ada hak untuk melarang kamu, untuk nahan kamu, asalkan pastikan itu memang yang terbaik buat kamu. Gimana gue nggak sedih? Sebaik itu. Jadi gue sama sekali nggak ada masalah di kantor yang lama. Gue nggak ada masalah dengan kantor, tidak ada masalah dengan teman-teman di pekerjaan, tidak ada masalah dengan atasan gue, sama sekali semuanya nggak ada masalah. Dan semua orang benar-benar kaget saat gue mau resign. Atasan gue kaget, teman-teman lingkungan gue kaget, semuanya kaget. Karena emang ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Gue nggak buat kesalahan, atasan gue juga nggak buat kesalahan, ya emang sudah waktunya untuk gue lulus dari situ gitu. Nih ada yang sangat amat kepo. Dia nanya, pas mau resign ada diiming-imingin gaji atau something gak sih buat pencegahan resign? Ini ada dari manajer HRD, cuman gue nggak bisa sharing apa yang diiming-imingin. Ada yang diiming-imingin, cuman ya menurut gue bukan rezeki gue di sana, dan mungkin rezeki orang lain, dan mungkin bukan gue yang terbaik untuk itu gitu. Mungkin ada orang lain yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Jadi gue memutuskan untuk tetap cabut dari situ gitu guys. Pertimbangan saat mau resign tadi udah. Terus itu nih ada yang ngajak sharing nih, berkecimpung di dunia desain dan seni 10 tahun, mau lepas susah, dibilang passion ya iya, tapi jenuh, nggak dapat tantangannya karena ya rutinitas banget gitu. Nah itu tadi, jangan sampai kita terjebak di zona nyaman kita sampai kita lupa akan potensi-potensi lain dalam diri kita. Jadi kita seolah-olah kayak menutup potensi lain yang ada dalam diri kita kan, kalau misalkan kita tetap mau bertahan di situ aja gitu. Dan kalau misalkan ngerasa sudah tidak nyaman, ya kita harus bisa cari tahu apa nih gitu, gue mau kemana. Jangan sampai lo melepaskan pekerjaan lo yang sekarang cuman karena bosen atau karena jenuh, udah gak ada tantangannya. Jangan sampai lo salah langkah gitu, sampai akhirnya lo meninggalkan itu tapi lo belum mempersiapkan ke depannya. Lo mau gali potensi lo di bidang apa, atau lo mau pengen buat apa gitu. Sebenarnya untuk rasa bosen itu manusiawi banget, cuman balik ke diri kita masing-masing, gimana cara kita bisa mengatasi rasa bosan itu. Lagi di dalam diri kita potensi-potensi lain pasti bisa kok, asalkan kita mau belajar, kita mau coba, kita yakin sama keputusan kita mau kerja keras, pasti ada jalannya gitu. Jujur gue ngelepas ini berat banget, pasti berat banget, tapi gue yakinin diri gue ada sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan gue ke depannya, dan mungkin bukan di tempat gue yang sekarang gitu. Dan gue harus melepaskan itu. Gila, nggak semudah itu, nggak semudah yang orang-orang bilang. Gampang ya Tin gitu, kayak lo kenapa sih ngelepasin, nyari kerjaan tuh susah, lo enak banget ya, gampang banget lo ninggalin gitu. Bukannya lo selama ini udah susah payah untuk lo mendapatkan apa yang lo mau gitu.
Ya tapi orang juga nggak tahu di balik gue berusaha untuk mendapatkan itu dan gue mendapatkan yang baru, orang nggak tahu prosesnya, orang nggak tahu apa alasan di balik itu. Orang cuma tahu ya gue happy menjalani pekerjaan gue gitu. Ya namanya gue kerja sama orang gitu kan, ya sedih-sedihnya, daun-daunnya gue menjalankan pekerjaan gue itu otomatis orang nggak akan pernah tahu, karena gue nggak mungkin share juga lah di sosial media gue hal-hal yang menurut gue bukan konsumsi publik. Yang gue share ya pasti yang seru-serunya aja, yang enak-enaknya aja gitu. Jadi kalau dari gue sih ini pasti berat banget, tapi kalau menurut lo itu cuman karena rasa bosan doang, mending cari kesibukan yang lain dulu untuk sementara tanpa meninggalkan passion lo yang sekarang. Tapi kalau misalkan lo ngerasa kayaknya gue udah gak bisa deh tetap di zona nyaman ini, ya lo mau gak mau harus cari something, dan lo harus berani untuk mengambil langkah selanjutnya. Karena apapun keputusan yang kita ambil pasti harus ada yang kita korbankan. Terus ada yang nanya lagi kayak gini, Tin, pengen ngobrol atau sharing, pernah nggak ngerasa keren dengan profesi lu tapi pas nyemplung nggak taunya begini amat, ternyata keren dilihat orang doang tapi pas nyemplung mah ngeluh mulu sampai pengen resign. Lu gini nggak sih waktu jadi reporter? Jadi guys, nggak semua ekspektasi kita sesuai dengan realita. Pernah ngerasa kayak gini amat ya gitu, karena kan tau lah ya jadi reporter apalagi di PH tuh bener-bener secapek itu cuy. Gue liburnya cuma sehari kan, tapi karena gue ngerasa happy ngejalaninnya, jadi ya udah ya enjoy aja, dibawa enjoy aja gitu. Nggak pernah yang sampai gue apa namanya buru-buru pengen resign, enggak. Tapi walaupun akhirnya gue resign ya gitu. Jangan buru-buru kan, gue tunggu waktu yang tepat. Jangan sampai karena egoisnya kita jadi orang yang gak bisa bersyukur gitu. Di posisi lo yang sekarang itu banyak orang yang mungkin menginginkan tapi mereka gak bisa ada di posisi itu, dan rezekinya ada di lo. Apalagi dengan kondisi yang sekarang banyak banget orang yang pengen kerja tapi mereka gak dapat kerjaan. Kalau lo sekarang dikasih rezekinya itu, ya lo nikmatin dulu aja. Selagi lo belum punya plan A, B, C, jangan tinggalin dulu kerjaan lo itu gitu loh. Ya namanya kerja pasti ada enak dan gak enaknya gitu. Jangankan kerja sama orang, kita yang kerja sendiri aja, kita bosnya pasti ngerasain ada enak dan gak enaknya, apalagi kerja sama orang gitu, gak bisa seenak kita. Dan kadang kan kita mikirnya oke, gue pengen jadi reporter, seru banget ya pastinya, gue kayak nanti ketemu artis tiap hari, terus itu gue bisa makan bareng artis, gue bisa ngatur-ngatur artis. Tapi proses sebelum gue ketemu artisnya itu seperti apa, proses sebelum gue makan liputan bareng mereka itu, orang gak ada yang tahu prosesnya. Mereka cuma lihat, wih enak ya Christine bisa makan bareng artis, nyuruh-nyuruh artis, nge-create artis. Belum ketemunya itu mereka nggak tahu. Nah sama kayak kamu ini, gue kerja sesuai yang gue mau, tapi pas lo kecemplung di dunia yang lo pengen ini nggak sesuai sama ekspektasi lo, ternyata kerjanya nggak seenak itu, ya lo nikmatin aja. Dan lo harus tahu sebenarnya tujuan lo kerja di di dunia yang lo pengen ini, sebenarnya tujuan awal lo apa? Buat belajar, buat nyari duit, buat nambah pengalaman, atau buat apa gitu. Lo harus tahu motivasi lo apa kerja di situ. Nah kalau misalkan memang lo sudah ngerasa sudah bertentangan dengan diri lo sendiri, ya lebih baik lo cari yang lain yang menurut lo itu lo banget dan bisa bikin lo sampai nggak ngeluh setiap harinya. Kalau gue sih pernah di fase yang kayak gini, tapi nggak yang sampai ngeluh yang langsung pengen resign itu, enggak. Tapi ya gue harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang udah gue milikin gitu. Dan
semua mungkin pernah ngerasainnya, dan emang ya namanya kerja gitu kan. Kalau saran gue sih jangan buru-buru, tunggu waktu yang tepat. Kalau memang lo ngerasa itu nggak banget buat lo dan lo tidak enjoy menjalaninya, walaupun lo sudah mencoba untuk enjoy, ya cari yang lain gitu yang menurut lo bisa bikin lo enjoy, bisa bikin lo happy, bisa bikin masa depan lo lebih cerah pastinya. Gitu sih kalau dari gue. Nah pokoknya buat teman-teman yang lagi ngerasa jenuh atau bosan dengan pekerjaannya, ataupun yang lagi ngerasa kok gini amat ya kerja, nah kalau misalkan kalian memang ingin keluar dari zona nyaman kalian, cari tahu apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang membuat kamu takut melangkah dari zona nyamanmu. Ini juga harus buat tujuan karir yang jelas, goals kalian apa, tujuan kalian jangka panjang dan jangka pendek itu seperti apa. Semua orang yang mau belajar pasti akan maju. Contohnya kalian punya tujuan pengen naik jabatan atau pengen jadi CEO, atau misalkan pengen dapat penghargaan atau punya keterampilan baru. Nah, dari tujuan tersebut kalian harus bisa menyingkirkan segala ketakutan kalian, lalu ubah ketakutan kalian menjadi sebuah keberanian. Nah, saat kalian bisa keluar dari zona nyaman aja, itu udah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Lalu tinggal hadapi resiko dan tantangan-tantangan yang ada di depan kalian setelah kalian sudah berhasil keluar dari zona nyaman, dan minta support dari orang-orang terdekat kalian, karena support itu penting banget. Lalu jangan ragu dan harus bahagia. Kalau misalkan kalian ragu, kalian gak akan pernah bahagia. Percaya diri, bahagia, lakukan yang terbaik, belajar terus sampai kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, jadi gitu guys sharingnya. Jadi gue tekankan lagi, tidak ada masalah dengan kantor, redaksi, atasan, atau temen-temen yang ada di sana. Jujur gue juga sayang banget karena reporter Hotkeys adalah pekerjaan pertama gue setelah gue lulus kuliah. Jadi gue bener-bener belajar banyak banget dengan waktu yang singkat itu. Gue banyak banget dapat gimana berkomunikasi dengan orang yang A, B, C, gimana cara gue nge-treatment orang yang seperti ini, seperti itu, gimana caranya gue bisa bersikap bodoh amat, gimana caranya gue kayak harus ngadepin orang-orang yang aneh-aneh, macem-macem, dimana kesabaran gue dilatih untuk menunggu orang berjam-jam. Pokoknya banyak banget deh ilmu yang gue dapet, dan gue mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman gue, reporter yang ada di Indigo. Mengucapkan terima kasih juga untuk redaksional Hotkeys, Hotshot. Pokoknya semuanya baik-baik banget. Terkhusus terima kasih untuk partner-partner gue yang kece-kece banget di redaksi Hotkeys, Hotshot. Ada Putra, ada Bagas, ada Sanbel. Kalian luar biasa. Dan jujur gue pas mau resign tuh, beberapa hari sebelum resign, gue tuh ngomong ke asisten produser gue kayak gini, Kak, mendekati harinya kok gue makin sedih banget ya. Dan gue ngechat Putra, Sandel, Bagas juga yang kayak, guys, gue nitip Hotkeys, Hotshot ya, tetap keep kontak, kayak kalian butuh apapun tetap hubungin gue gitu. Lingkungannya se-enjoy itu. Jadi temen-temen gue di sana kayak tau lah buruk-buruknya gue kayak gimana, baiknya gue gimana, brengsek-brengseknya gue kayak gimana, kebawelan gue, kecomelan gue, semuanya mereka udah tahu deh pokoknya gitu. Kayak buruk-buruknya mereka juga gue udah tahu, karena saking sedekat itu. Dan seru sih, untuk lingkungannya seru, dan ya gue tetap bisa jadi keluarga mereka, dan gue tetap bisa nongkrong dengan mereka. Ya cuman yang namanya kehidupan pasti harus kita jalani aja gitu. Selalu berdoa dimanapun gue ditempatkan, gue bisa menjadi orang yang berguna, gue bisa jadi energi positif untuk orang-orang di lingkungan gue, di sekitar gue. Walaupun sebenarnya banyak energi negatifnya juga sih dari diri gue. Gue bisa jadi orang-orang yang bermanfaat, dan gue tidak mengecewakan kantor gue yang baru.
Oh iya, gue belum jawab, gue pindah ke mana? Oke, jadi gue pindah ke salah satu perusahaan skincare brand lokal. Di situ gue sebagai content maker, yang dimana gue akan membuat konsep untuk sosial medianya, ya sejenis iklan marketing gitulah. Terus itu gue akan jadi ya kurang lebih content maker gitu deh. Untuk jelasnya nantinya gimana pokoknya kalian tungguin aja. Pokoknya nanti kalian harus beli produknya juga ya guys. Yang pasti itu sih, kalian harus beli produknya yang ciwi-ciwi supaya jadi glowing, glow up. Ayo nanti dibeli produknya. Dan gue berharap ini yang terbaik buat gue, dan gue minta support dari teman-teman juga. Dan buat kalian yang sekarang lagi galau karena pekerjaan kalian, kalian ngerasa udah gak nyaman atau lagi bosen, ya saran gue kalian ambil waktu untuk istirahat dulu, pikirin mateng-mateng, pikirin dengan kepala dingin. Terus kalian jangan lupa bawa Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kalian ambil gitu. Terus itu kalau kalian sudah merasa yakin kalian di tempat kalian yang sekarang, ya udah lanjutkan, kasih yang terbaik. Kalau kalian memang yakin kalian harus cari kehidupan baru karena itu yang terbaik, ya harus ikhlas dan harus berani ngambil keputusan itu gitu. Karena memang harus ada yang dikorbankan untuk mengambil suatu keputusan. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi nyari kerja, semangat, pasti ada jalan. Pokoknya kalian harus berusaha terus, jangan lupa ibadahnya, bawa selalu dalam doa, minta doa sama orang tua, pasti ada waktunya. Ingat, waktu Tuhan yang lebih baik dibanding waktu kita. Kalau Tuhan udah bilang waktunya sekarang, pasti dikasih jalan, semuanya dipermudah. Jangan ngoyo minta waktunya kita gitu. Semoga bisa mewakili jawaban dari pertanyaan teman-teman. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Semuanya jaga kesehatan, stay at home, jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker setiap mau pergi-pergi atau ketemu orang, dan minum makan yang bergizi. Oke? Dadah.